Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Expander tertua di dunia akan segera dijual. Ya, jadi di video kali ini, mungkin ini adalah video terakhir kalinya dengan Expander ini. Saya akan ceritakan bagaimana pengalaman 5 tahun lebih memiliki mobil ini. Bagaimana dulu pada saat pertama kali delivery, kemudian pada saat saya pakai, apa saja kelebihannya yang saya rasakan, apa saja kekurangannya yang saya rasakan. Jadi ini video nostalgia lagi dengan Expander sebelum mobil ini akan kami jual. Pertama-tama mungkin alasannya kenapa mobil ini dijual. Sebenarnya mobil ini kondisinya masih prima sekali, tapi terpaksa dijual karena saya sudah janji ke istri kalau sekarang ada mobil baru dibeli, itu akan ada satu yang dijual sampai nanti punya parkiran yang lebih lega lagi. Nah, sekarang kilometernya udah 61.000 dan sudah 5 tahun lebih dipakai. Apa saja kelebihan dan kekurangan mobil ini yang saya rasakan? Oke, kita mulai dari kelebihan pertama, yaitu kenyamanan. Nggak bisa dipungkiri, Expander adalah salah satu LM. Pada saat keluar dia jelas LMPV yang paling nyaman. Kalau sekarang itu dia salah satu yang paling nyaman juga dan masih up to date bantingannya dengan standar sekarang. Bener-bener bantingan suspensinya tuh bagus ya. Mitsubishi mencun suspensinya tuh pas untuk kenyamanan serta kehalusannya. Biasanya orang beli LMPV itu tidak mengharapkan kehalusan, tapi kehalusan di mobil ini sangat baik. Dan kehalusan itu bukan hanya karena suspensi, tapi karena satu komponen ini juga penting untuk kehalusan. Nah, salah satu yang superior dari Expander itu adalah kehalusannya. Benar-benar tidak bisa disaingi oleh rival-rivalnya ketika mobil ini pertama kali keluar. Dan satu komponen yang mendukung kehalusan berkendara itu adalah bearing. Ini seperti yang di depan saya ini, karena bearing itu adalah seperti bantalan. Dia adalah elemen yang menumpu sebuah poros, dan poros itu memiliki beban yang kalau tidak ada bantalan ini dia akan bergesek dan akan membuat sangat mudah aus komponen dan tidak halus, tidak nyaman, mungkin berisik juga. Nah, bearing itu adalah salah satu kunci dari kenyamanan di Expander, dan ini adalah bearing yang digunakan di Expander di wheel hubnya, jadi di rodanya. Nah, inilah yang salah satu berperan paling penting dalam menunjang kehalusan berkendara dari Mitsubishi Expander. Packaging terbaru dengan logo JTEC ini sudah mulai dijual sejak November 2022. Namun, untuk transisi distribusi packaging baru ini akan dilakukan secara bertahap sehingga memungkinkan akan ada produk dengan packaging lama maupun yang baru di saat yang bersamaan. Bearing yang digunakan ini mereknya adalah Koyo. Ini brand terkenal dari Jepang, sudah lebih dari 100 tahun usianya dan menjadi OEM bukan hanya untuk di Mitsubishi tapi juga di banyak produk-produk yang populer lainnya seperti Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Canter, truk, semua mempercayakan kepada Koyo Bearing yang sekarang Koyo Bearing sudah rebranding menjadi JTEC Bearings, tapi basically masih produk yang sama dengan kualitas yang sama. Dan bearing dengan kualitas terbaik seperti JTEC Bearings ini akan membuat bukan hanya mobil lebih nyaman dan halus, tapi komponen juga akan semakin awet. Mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa ini mobil sampai 5 tahun lebih masih sangat enak untuk digunakan. Sekarang kita balik lagi ke Expander. Iya, balik lagi ke Expander, dan ini bearing belum pernah diganti sama sekali dari baru, masih nggak ada bunyi-bunyi, masih halus semuanya. Benar-benar daya tahannya dari Koyo Bearing ini juga luar biasa, yang sekarang sudah rebranding jadi JTEC ya. Memang ya, kalau bicara soal ketangguhan itu memang kualitas kuncinya. Dan seperti kita tahu, Koyo Bearings itu sudah lebih dari 100 tahun dan sudah banyak makan asam garam kehidupan, pengalaman di situ semua. Nah, kalau JTEC sendiri itu sebenarnya perusahaan Jepang yang didirikan tahun 2006, dan JTEC ini unit usahanya banyak. Nah, JTEC ini menyatukan semua unit usahanya itu menjadi brandingnya itu JTEC, walaupun sebenarnya secara kualitas
secara desain, secara engineering, R&D itu tidak berbeda dengan brand Koyo yang digantikan, karena ya memang sebenarnya barang yang sama, hanya rebranding aja sekarang. Sekarang kita masuk ke kelebihan kedua, yaitu konsumsi bahan bakarnya. Jadi walaupun tenaga mesinnya pas-pasan, tapi konsumsi bahan bakarnya sangat baik. Hasil pengujian di Auto Driver itu untuk di dalam kota tuh bisa sekitar 1.12 ya, dan itu membuat standar baru juga di kelas LMPV ketika mobil ini pertama kali keluar. Kemudian kekurangan yang pertama dari mobil ini adalah tenaga mesinnya. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya minim lah ya untuk di kelasnya 104 HP kira-kira. 104 HP, torsinya juga 141 Nm, nggak superior, tapi dari horsepower itu memang dia bukan yang besar di kelasnya. Di kelasnya ada yang 110, bahkan ada yang 121 sekarang. Jadi dia bukan yang akselerasinya sigap. Nih sekarang kita gaspol. Anda bisa lihat tahun 2017 mobil ini keluar, dia bagaikan low MPV dari masa depan. Ini langsung terganteng dan terkeren dari semua pesaing-pesaingnya di pasaran. Mitsubishi juga mengenalkan desain Dynamic Shield ini, dan konsepnya sangat berbeda dibandingkan low MPV sebelumnya. Jadi antara lampu kecilnya ini dan lampu besarnya ini terpisah ya. Ada gitu produk yang akan diingat terus oleh masyarakat dari awal kemunculannya, kemudian kualitasnya, bahkan sampai daya tahannya gitu kan. Dan sekali lagi, daya tahan sebuah mobil itu bergantung pada komponen-komponen yang dipakainya, juga termasuk bearings yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa wheel hub bearing dari mobil ini yang sampai sekarang masih awet ini dibuat oleh Koyo Bearings yang sekarang sudah rebranding menjadi JTEC. Dan bagi Anda yang misalnya punya mobil yang tua atau mau reparasi mobil dan mau mengganti bearingnya dengan yang berkualitas tinggi seperti JTEC ini, Anda bisa mendapatkannya dari PT IKA Wiraniaga sebagai distributor resmi dari JTEC yang sejak tahun 1994 itu telah mensuplai produk-produk OEM dan aftermarket otomotif. Dan untuk mengecek keaslian produk, Anda juga bisa menggunakan aplikasi WBA Bearing Authenticator Check yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Tapi Xpander adalah satu mobil yang saya tidak pernah menyesal memilih mobil ini, dan selalu menikmati tiap menit perjalanan dengan Xpander ini.